Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Kamal. Di sini kami akan menjelaskan tentang present perfect tense. Pada present perfect tense ini ada 4 hal yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian present perfect tense oleh saya sendiri. Yang kedua, fungsi atau kegunaan dari present perfect tense. Yang ketiga, pola atau rumus dari present perfect tense. Dan yang keempat, contoh kalimat dari present perfect tense. Baik, kita masuk ke pengertian dari present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sudah atau belum terjadi dengan waktu yang tidak cukup jelas. Nah, jadi present perfect tense ini hanya untuk menyatakan aktivitas itu sudah atau belum dilakukan. Nah, untuk time signal present perfect tense ini kita bisa gunakan ever yang artinya pernah atau never tidak pernah, already untuk penegasan kata sudah, atau yet belum, still masih, dan ada juga just baru saja. Nah, itulah pengertian present perfect tense dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari present perfect tense. Fungsi dari present perfect tense yang pertama yaitu present perfect tense berfungsi untuk menyatakan suatu kegiatan, tindakan, atau peristiwa yang sudah terjadi pada waktu lampau dan masih terjadi pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Nah, biasanya fungsi yang pertama ini ditandai dengan suatu kata keterangan waktu. Contohnya seperti since. Kemudian fungsi yang kedua yaitu present perfect tense berfungsi untuk menunjukkan perbuatan yang telah selesai pada waktu singkat. Pada umumnya sering digunakan kata-kata keterangan seperti at last, finally, dan just. Nah, kemudian fungsi present perfect tense yang ketiga yaitu menyatakan suatu kegiatan, tindakan yang baru saja terjadi sehingga hasilnya atau akibat dari tindakan tersebut masih dapat dilihat hingga saat dibicarakan. Nah, contohnya itu seperti I have opened the window. Nah, sudah jelaskan di sini kalimatnya menggunakan verb 3 dan kalimat ini menunjukkan bahwa kegiatan atau tindakan tersebut dilakukan pada masa sebelumnya, tetapi masih bisa dibicarakan untuk sekarang. Nah, baiklah, sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Devi Wapiana. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya bernama Khairunisa. Saya akan membahas tentang rumus present perfect tense. Rumus present perfect tense ada 2, yaitu verbal dan nominal. Yang pertama ialah verbal. Verbal ada 3 bagian, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Positifnya adalah subject plus have or has plus verb 3 plus object. Negatifnya adalah subject plus have or has plus noun plus verb 3 plus object. Interrogatifnya adalah have or has plus subject
plus verb 3 plus object plus tanda tanya. Yang kedua ialah nominal. Bentuknya yang positif adalah subject plus have or has plus to be 3 plus non-verb plus object. Negatifnya adalah subject plus have or has plus noun plus to be 3 plus non-verb plus object. Interrogatifnya adalah have or has plus subject plus to be 3 plus non-verb plus object plus tanda tanya. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Winnie Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kalimat nominal dari simple present perfect tense. Untuk kalimat positifnya, Brandon has been busy. Untuk kalimat negatifnya, Brandon has not been busy. Untuk kalimat tanyanya atau interrogatifnya adalah has Brandon been busy? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Kemalia Saragi, NPM 2014-24005. Di sini saya akan memberikan contoh dari kalimat verbalnya ya. Adapun contoh yang pertama, example kalimat positifnya, I have visited Istanbul. Saya telah mengunjungi Istanbul. Di sini I sebagai subjek, kemudian diikuti dengan have, kemudian diikuti dengan done sebagai verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, kemudian Istanbul sebagai objeknya. Untuk kalimat negatifnya, I have not visited Istanbul. Saya belum mengunjungi Istanbul. Untuk kalimat interrogatifnya, have I visited Istanbul? Apakah saya sudah mengunjungi Istanbul? Ya, itu satu contoh. Untuk contoh yang kedua, example kalimat positifnya, she has done her homework. Dia perempuan telah mengerjakan pekerjaan rumahnya. She sebagai subjek, kemudian diikuti has, kemudian diikuti done sebagai verb 3 atau bentuk kata kerja ketiga, kemudian her homework sebagai objeknya. Untuk kalimat negatifnya, she hasn't done her homework. Dia belum menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Untuk kalimat interrogatifnya, has she done her homework? Apakah dia sudah menyelesaikan pekerjaan rumahnya? Baik, terima kasih.